Halo, halo Bung Rocky, kita kembali ya melanjutkan obrolan kita tentang politik ini, lagi rame soal Gibran ini, yang Gibran ini kalau, kita di Off the Record FNN menyebutnya sebagai mulai membangkang pada Pak Jokowi berkaitan dengan pengadaan mobil listrik. Nah, ini seru ini. Tapi sebelum itu, karena kita ini channel-nya juga channel berkaitan dengan etika, berkaitan dengan moral, kita akan update juga peristiwa di Korea dulu, yang tragedi di Taiwan itu yang tewasnya udah lebih tinggi dari Kanjuruhan, 154 atau 156 orang. Dan ini di sana polisi secara terbuka dia menyatakan dia minta maaf karena gagal menangani ini peristiwa di Taiwan ini. Dan kemudian presidennya juga itu datang langsung menunjukkan duka cita, menaruh satu bunga gitu setiap korban gitu, satu persatu itu. Jadi luar biasa dan menunduk di situ, menunjukkan bahwa ya ada penyesalannya mendalam, dan sebagai kepala negara dia bertanggung jawab atas peristiwa itu. Dan yang menarik kemudian netizen mengomentarinya, kok dia nggak minta kawasan Itaewon dibongkar ya, gitu, kayak Stadion Kanjuruhan itu, Bung Rocky. Saya kira meskipun ini satire ya, atau tapi ini dalam banget nilai yang ditangkap oleh para netizen. Jadi peristiwa Korea itu sebetulnya Presiden Jokowi malu tuh, karena Korea sebetulnya secara tidak sadar atau tidak sengaja itu menyindir Indonesia tuh. Dan memang ada tradisi yang disebut Asian value, bahwa pertanggungjawaban itu tidak diperlukan pameran, itu kan. Orang Asia selalu merasa bahwa etika ke dalam itu nggak perlu diperlihatkan kepada publik. Tapi karena ini peristiwa besar di Korea Selatan, jadi terpaksa tercover oleh pers. Jadi pertama-tama begitu ada 155 korban itu, presidennya langsung bikin semacam kontemplasi, sehingga tanpa ada konsultasi dengan siapapun, secara otomatis moralnya muncul. Saya minta maaf, polisi minta maaf itu. Dan nggak ada yang mempersoalkan cari dulu siapa penyebabnya itu. Belakangan memang kemudian diminta siapa yang lakukan provokasi pertama. Tetapi efek pertama adalah merasa bersalah, itu intinya kan. Jadi negara merasa bersalah. Itu yang nggak terjadi di Kanjuruhan, dan itu yang sampai sekarang supporter dan masyarakat Malang masih menunggu itu sebetulnya tuh. Walaupun mereka udah mulai pasrah, ini nggak ada penyelesaian tuh. Dan bahkan urusan teknis PSSI dijawab dengan oke, kami akan lakukan kongres luar biasa untuk menjawab problem-problem itu. Jadi makin lama makin teknis. Padahal sebetulnya di awal adalah tuntutan etis. Itu yang diperlihatkan oleh Presiden Korea Selatan itu. Dia nggak nyari datang ke lokasi itu lalu cari mana jalan yang menyempit, yang mungkin aspalnya bolong sehingga ada orang yang terjatuh, seperti Pak Jokowi nyari mana pintu yang tertutup, kenapa sempit, kenapa tangganya curam tuh. Jadi yang disebut pertanggungjawaban prima facie itu adalah ethical call. Jadi ada ethics yang memanggil semacam, kita sebut suara batin bahwa saya merasa bersalah loh. Jadi bagian-bagian itu yang hilang dari peradaban adiluhung kita. Dan dalam banyak kasus itu yang ditunggu publik. Publik tidak pernah merasa gembira kalau bagian-bagian yang membuat batin kita teduh itu nggak diucapkan oleh negara. Jadi negara sebetulnya jadi raksasa yang menakutkan akhirnya pada publik. Nah di Korea Selatan terbalik, negara dianggap sebagai malaikat pelindung karena rasa aman itu. Prosesnya belakangan, tapi sudah terbuka semacam kelegaan bahwa oke, memang ada yang mau bertanggung jawab, ada yang mau melihat nasib kami itu. Demikian juga teman-teman di Malang masih menunggu itu. Nah, oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan peristiwa di dalam negeri. Ini ada satu peristiwa yang menarik yang menurut saya penting kita soroti juga, meskipun juga di FNN ini banyak sekali menyorot soal ini, yakni kan pemerintah baru saja mengeluarkan impres berkaitan dengan mobil listrik itu, dan kepala-kepala daerah itu diminta untuk membeli mobil listrik. Jumlahnya cukup banyak itu, total saya kira nggak salah berapa, sampai 190 ribuan atau apa gitu. Dan yang menarik itu sekarang ini Gibran, ini putra Pak Jokowi jadi wali kota Solo, dia menyatakan dia menolak untuk membeli mobil listrik itu untuk kendaraan operasional dari Pemkot ya. Karena menurut dia daripada dia beli misalnya satu mobil listrik yang berharga 800 juta misalnya, dan ini lebih baik dia untuk membangun pasar gitu. Dan ini saya kira bayangkan wali kota Solo saja itu menganggap bahwa membeli mobil listrik itu belum urgent, apalagi untuk
kabupaten atau bupati di beberapa daerah yang infrastrukturnya termasuk listriknya juga masih biarpet gitu. Ya ini orang mulai menduga-duga ini masa anak presiden menolak itu apa disuruh bapaknya untuk dapat kontroversi. Tetapi kita mesti kasih semacam kenetralan dalam melihat problem ini. Bahwa wali kota Solo ini dia kelihatannya mulai memahami apa yang disebut sebagai prinsip keseimbangan informasi itu. Dan dia tahu bahwa publik memang menginginkan Indonesia tumbuh di dalam industri yang ramah lingkungan. Tetapi dia juga tahu bahwa di belakang industri itu ada pasukan-pasukan pencari rente yang berupaya untuk ambil kesempatan walaupun ketersediaan infrastruktur belum lengkap tuh. Jadi bagi si Gibran ini wali kota Solo, dia tahu kalau dia ambil sikap kontroversi pasti orang akan mendua tuh apakah disuruh bapaknya atau memang dia mau kontroversi supaya namanya populer. Tapi apapun di belakang semua analisis tetap rasionalitas Gibran itu benar bahwa belum terjadi atau belum tersedia fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mobil-mobil mahal ini dirawat dengan baik dan diasuh kebutuhan energi listriknya tuh kan. Jadi itu masuk akal dan bagi dia mungkin ya berhemat lebih baik jangan mobil listrik. Tetapi yang menarik dia alihkan itu dengan perbandingan lebih baik bikin pasar, dia bikin sekolah, itu baru terlihat bahwa pemimpin itu dia tahu apa yang mesti dilakukan. Tapi kalau saya yang komentari nanti dianggap karena si Gibran baru datang baru lalu mulai pro Gibran. Enggak, kita mau lihat itu. Saya baru mau tanya itu tadi. Bukan kalau saya tanya apa karena baru ketemu Anda dia jadi lebih radikal gitu. Atau ini aktivis dari Rocky Gerung gitu. Ya memang pada waktu itu memang kita bicara tentang pilihan-pilihan kebijakan kan. Oke. Iya, tapi nggak spesifik mobilistik, tapi waktu itu dia bicara tentang membangun pusat yang disebut semacam Solo Park yang isinya teknologi, tapi itu panjang tuh. Lalu saya suka tambah-tambahin kan, ya tapi aspek keadilan mesti dihitung. High tech itu tetap ada ongkos sosial, karena ada kesenjangan kelas di situ, ada trade off dalam kebijakan. Membuat part yang high tech itu berarti ada pasar yang nggak bakal dibangun, kan itu pilihan. Kan kita mesti sebutin, saya terangkan juga pada Gibran bahwa APBN maupun APBD itu ada trade off, karena dia bukan pohon uang. Jadi kalau di sana surplus, di sini pasti kosong. Kalau pilih yang ini, pas yang sana juga berantakan tuh. Jadi kita tinggal tunggu Gibran mengkritik IKN. Oke. Lebih konkret. Iya ya. Yang menarik kan begini, orang menyoroti soal mobil listrik ini betul impresnya dari Pak Jokowi. Tetapi kita pernah membaca beberapa investigasi. Saya ingat investigasi Detik itu yang menyebutkan bahwa di balik mobil listrik ini ya ada dua orang dekat Pak Jokowi. Satu Pak Muldoko dan kedua tentu saja pasti nama Luhut. Nah ini kan jadi spekulasinya jadi macam-macam juga gitu, Bung Rocky. Ya itu juga yang saya kira Gibran pasti ada di lingkungan itu, kupingnya mendengar itu. Ya well informed lah soal inilah ya dia pasti. Iya itu well informed lah. Tetapi yang unik dia memilih untuk bertentangan dengan kebijakan presiden yang ada layaknya tuh. Tetapi kalau dia sekedar bertentangan, orang anggap bahwa ini cuma cari sensasi tuh. Tapi karena dia bilang dia mau alihkan itu dana yang tersedia di pemerintahan daerah Solo itu pada hal-hal yang lebih bersifat sosial, maka orang akan anggap bahwa itu masuk akal. Jadi susah untuk mengkritik Gibran kalau memang dia lakukan shifting dari anggaran yang high tech itu yang memang secara ekonomi skalanya belum bisa dipenuhi ke hal-hal yang lebih sosial. Nah kalau itu kita pasti harus dukung tuh, mau dia anak presiden mau dia anak lurah, kalau otaknya bagus, paham tentang keadilan sosial, ya dia mesti diberi kesempatan untuk membuktikan itu. Nah di situ orang harus fair tuh, menilai kebijakan Gibran bukan karena dia anak presiden, tapi kan dia berpikir tentang keadilan sosial. Nah kalau begitu kita harus kasih poin bagus kan. Jadi lepas dari kritik-kritik saya pada ayahnya tuh, tetap aja bagian-bagian itu ada yang masuk akal. Kan nggak semua pikiran yang datang dari Presiden Jokowi itu pasti diiyakan oleh wali kotanya. Kendati dia makan malam di meja yang sama misalnya. Tetapi kan Gibran ini dia harus titih karirnya secara otonom.
Itu pesan saya pada waktu itu tuh. Anda juga harus otonom. Jadi hal-hal semacam itu yang kita melihat sebetulnya konsistensi. Nah, tetap kita ingin tagih, misalnya tadi saya terangkan apa kritik Gibran terhadap IKN yang adalah proyek legasi bapaknya, itu kan begitu. Jadi nggak ada basa-basi kalau saya ngobrol dengan. Oke, clear ya. Oke, tapi balik lagi ke soal tadi, soal kebijakan tadi, impres mobil listrik untuk pemerintah daerah. Ini kan artinya ini bisa jadi presiden, dan gitu juga bisa. Saya tidak tahu apakah ini bisa menimbulkan keberanian dari wali kota dan juga bupati-bupati di daerah, termasuk provinsi untuk melakukan hal yang sama ini, Bung Rocky. Kalau itu terjadi kan ini menarik banget ini, Bung Rocky. Ya, Gibran tinggal kirim email aja kan ke wali kota, kasih argumennya tuh, bahwa bukan kami menolak, tapi hitungan kalkulasi lokal tidak memungkinkan anggaran itu dipakai untuk hal-hal yang sangat mewah tuh. Ngapain tuh mobil 800 juta tuh? Tapi nanti ada yang bilang kan ini buat energi terbarukan. Iya, tapi listrik juga itu diproduksi dengan batu bara, sama aja tuh untuk dapat powernya disuplai lewat PLN segala macam tuh. Jadi mesti ada perdebatan akademis juga supaya proposal Gibran itu diikuti oleh kepala daerah dengan kemasuk-akalan akademis kan begitu tuh. Saya kira ini ada efeknya tuh. Gimana pun posisi Gibran mungkin dia bisa diangkat jadi apa asosiasi pemimpin. Ada kan namanya dua asosiasi kepala-kepala daerah tuh. Ya, ada. Dan saya kira kepala daerah ya, APDESI namanya, Asosiasi Pemerintahan Daerah. Ya. Saya kira juga banyak kepala daerah yang mulai berpikir-pikir, mahal betul ya. Dan rakyat di daerahnya juga tahu bahwa iya mobil listrik, iya, tapi itu juga bahaya. Kalau jalan di jalan-jalan sempit, nggak kedengaran mesinnya tiba-tiba nabrak. Nah, itu bisa juga begitu kan. Karena mobil itu terlalu sempurna, sehingga perawatannya juga harus maksimal. Tapi lepas dari semua itu kelihatannya bagian rent seeking dari beberapa pemilik bisnis mobil listrik itu yang justru mesti kita perhatikan. Pak Muldoko, ada Pak Luhut di situ. Nanti kalau saya ngomong begini, nanti dianggap kan baru ketemu Pak Luhut. Sama juga, nggak, itu tetap soal kebijakan yang nggak bisa dong kalau oligarki mengendalikan kepentingan lokal. Dan nggak boleh ada semacam perintah untuk seluruh daerah membeli mobil listrik. Itu kapasitas lokalnya macam-macam tuh. Jumlah jalan yang mulus di situ macam-macam. Ketersediaan tiang listrik juga macam-macam. Ya, itu saya kira banyak soal isu lingkungan, emisi yang bersih, kemudian kita juga mesti menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Saya kira kita semua orang sepakat gitu ya. Tapi yang jadi persoalan kan satu, selalu tadi yang selalu kita sebut, berbagai kebijakan di kita, bahkan sampai termasuk bencana kemarin seperti COVID itu pun kemudian ada moral hazard di situ. Orang mencari keuntungan, atau orang gampangnya kalau orang nyebutnya menangguk di air keruh lah gitu situasinya. Ya, itu yang orang nilai ini nyari untung di air keruh karena keadaan kesulitan ekonomi, tapi justru dipaksa untuk boros. Jadi hal-hal begitu. Dan tentu soal ekologi dan ekonomi ya selalu ada trade off. Kayak kemarin saya di Gunung Galunggung ketemu dengan pemburu burung, dan dia bilang, maaf sekali nih Bang Rocky pasti menganggap kami merusak lingkungan karena nangkap burung. Tapi ini soal ekonomi, kami butuh burung untuk dijual, dan kami nggak ambil semua burung, cuma 1-2 ekor aja tuh. Lalu saya bilang, iya memang itu beda dengan Pak Jokowi yang di IKN tuh bahkan sarang burungnya digusur tuh. Lalu ketawa aja dia. Ya. Nah, ini yang saya kira kita terus perlu soroti ya, persoalan-persoalan semacam ini. Ya, kalau memang ini kan, kalau yang tadi COVID misalnya itu ada vaksin, ada PCR dan sebagainya, itu memang menangguk di air keruh. Kalau yang ini kan udara bersih, ini enggak, apa ya kalimatnya, enggak apa, suka menangguk di udara bersih. Ya, bernapas kotor di udara bersih. Kan ini kan nafasnya kan kotor karena nyari untung. Nah, nyari untung sebetulnya dia mau nyari untung. Soal udara bersih itu urusan nomor 2. Jadi dijadikanlah udara bersih itu sebagai pembenar untuk bisnis kotor. Gitu gampangnya. Yes. Oke. Jadi kita tunggu ya, berarti Bung Rocky ya, bagaimana respon kepala-kepala daerah lain gitu ya, apakah dia akan mengikuti jejak dari Gibran gitu kan. Sebenarnya gampang buat mereka, saya kan ikut anaknya Pak Presiden, jadi sebenarnya aman kan. Ya, pasti ada percakapan antara Pak Muldoko, Pak Luhut dengan Pak Presiden untuk menilai proposal Gibran yang sifatnya menolak. Ya. Oke. Dan tetap kita semua kawal dengan itu dengan 0%.
Aku ini nggak boleh ditolak ya, 0%. Thank you, Bang Oki. Yo.